Segala puji bagi nama Tuhan. Jumpa kembali bersama saya malam hari ini untuk bersama-sama mendengarkan renungan singkat dari Gema Pancaran Berkat. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami kembali memanjatkan doa syukur kepadamu Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami dapat kembali menyampaikan renungan singkat di malam hari ini. Engkau kiranya Tuhan melawati seluruh pendengar, saudara-saudara kami orang percaya yang seiman di seluruh wilayah Nusantara. Engkau mau Tuhan menolong mereka, membuka telinga rohani mereka, membuka mata hati mereka, supaya mereka dapat melihat pekerjaan-Mu yang besar, dan mereka dapat mendengar ajaran-ajaran firman-Mu yang memberikan kehidupan yang kekal. Pimpinlah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, karena tanpa kuasa Roh Kudus-Mu tidak ada sesuatu yang dapat terjadi. Firman-Mu bersama dengan Roh Kudus-Mu akan menyatakan pekerjaan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya yang menaruh pengharapan sepenuh kepadamu. Juga Tuhan, jika Engkau menghendaki jiwa-jiwa yang tersesat, mereka juga dapat bertobat, menerima pengampunan dosa, dan diselamatkan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, untuk menerima hidup yang kekal. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan kami panjatkan doa kami, dan kami siap menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan malam hari ini dari suratan Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji akan nama Tuhan. Saudaraku seiman, kita tahu bahwa suratan ini ditulis oleh Rasul Paulus di kota Korintus pada tahun 58. Ditujukan kepada orang percaya yang berada di kota Roma. Kita tahu Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi, dan Roma adalah pusat politik pada zaman permulaan gereja Kristen. Kita tahu bahwa menurut sejarah, Rasul Paulus juga mati di kota Roma pada saat Kaisar Nero menganiaya orang-orang Kristen. Segala puji bagi nama Tuhan. Dalam suratannya Rasul Paulus menyampaikan, dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Maksudnya, Rasul Paulus merindukan agar jemaat Tuhan di kota Roma mengalami kuasa roh kebangkitan. Jadi kalau dahulu Rasul Paulus merindukan hal itu dan ditulis dalam kitab suci, tentunya juga menjadi peringatan atau himbauan kepada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita semua adalah keturunan orang-orang berdosa dari dosa Adam dan Hawa. Saat dosa menjatuhkan manusia, maka roh manusia yang tadinya diliputi oleh roh kemuliaan Allah, maka padam cahayanya.
mati cahayanya. Sehingga yang tadinya hidup itu adalah terang, berubah menjadi gelap. Dan di dalam firman Tuhan, kata gelap disinonimkan dengan mati. Kita tahu bahwa waktu roh itu menjadi mati, tubuh menjadi gelap, maka kegelapan selalu berbicara tentang kejahatan. Manusia yang sudah hidup dalam dosa keturunan Adam dan Hawa berarti mempunyai roh, jiwa, tubuh yang mati. Cahaya kemuliaan Allah yang memberikan terang. Sehingga kalau rohnya menjadi gelap, cahaya kemuliaannya sudah padam, jiwanya berjalan dalam kegelapan, dan kegelapan berbicara tentang kejahatan. Berarti tubuh yang menampakkan kehidupan dari jiwa itu, maka sudah dikuasai oleh kegelapan atau kejahatan. Nah, itulah sebabnya dalam kehidupan umat manusia setelah jatuh dalam dosa, ada omongan kotor keluar dari bibir. Ada perilaku kasar tampil dari entah tangan atau kaki. Ada pemikiran yang jahat muncul bersumber dari pikiran, dari otak. Ya, ada perasaan yang jahat muncul bersumber dari hati, dan sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan tubuh yang mati. Maka Rasul Paulus mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu roh yang membangkitkan Yesus, maka roh itulah yang akan menghidupkan tubuhmu. Roh itu yang akan menghidupkan tubuhmu. Roh apa? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi, Yesus mempergunakan tubuh kebangkitan karena ada roh kebangkitan. Nah, pada waktu roh kebangkitan itu membangkitkan tubuh Yesus, dan dikatakan tubuh Yesus adalah tubuh kebangkitan, maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus mendapat bagian yang sama, yaitu bagiannya adalah apabila roh yang membangkitkan Yesus diam di dalam tubuhmu yang fana, maka tubuh kita akan menjadi hidup. Tubuh orang percaya akan menjadi hidup. Nah, hidup itu terang, dan terang itu selalu berbicara kebenaran. Dan kebenaran itu berarti tidak disentuh dengan yang jahat. Kita berbicara dari mulut kita, berbicara yang bersih. Karena bibir kita sudah menjadi bagian tubuh yang hidup. Kita bertingkah laku yang baik, yang sopan, yang benar. Karena tubuh yang menampakkan tingkah laku kita adalah tubuh yang sudah hidup, sudah terang, sudah berada dalam kebenaran. Waktu kita memikirkan sesuatu, kita memikirkan yang menimbulkan damai sejahtera. Karena apa? Karena pikiran kita sudah ditempati oleh damai sejahtera Allah yang sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus terjadi dalam hidup orang percaya setelah diselamatkan. Setelah orang beriman kepada Yesus, setelah mengimani kepastian keselamatan melalui karya penebusan di atas kayu salib, maka yang harus nampak dalam kehidupan orang percaya suatu perubahan hidup yang tampil dari tubuh yang sudah dihidupkan oleh roh kebangkitan. Jadi kalau tubuhnya sudah hidup dari roh kebangkitan, pasti jiwanya sudah hidup. Jiwanya sudah berada di dalam terang. Dan kalau jiwanya sudah berada di dalam terang, pasti tingkah lakunya menunjukkan hal-hal yang baik dan benar. Karena baik belum tentu benar. Tapi kalau baik dan benar itu pasti benar. Ya, benar itu pasti bisa baik. Tapi kalau baik belum tentu benar. Karena dunia juga banyak orang baik, tapi belum tentu benar. Tapi orang percaya dikatakan orang benar pasti baik. Jadi benar dan baik itu
ada dalam jiwa orang percaya, dalam kehidupan orang percaya. Nah, kalau setiap orang percaya memiliki perubahan hidup yang sedemikian, sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap orang percaya dipanggil bagi dirinya Tuhan. Karena dari awalnya memang manusia diciptakan bagi dirinya Tuhan. Dan waktu sudah terjual oleh dosa, di bawah kekuasaan iblis dan setan. Tapi waktu ditebus kembali oleh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka sudah menjadi milik Tuhan lagi. Berarti hidupnya bagi Tuhan. Jadi kalau tubuhnya, kehidupannya menampilkan terang, kebenaran, baik, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Betapa banyaknya orang percaya yang sudah berani mengambil bagian dalam pelayanan. Pada waktu dalam ibadah, nampak suci, nampak benar, nampak sopan. Tapi pada waktu sudah lepas dari rumah ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, tidak beda dengan orang-orang yang belum mengalami diubahkan atau dibaharui. Mau marah ya marah, mau dendam ya dendam, mau benci ya benci, mau iri hati ya iri hati, mau bersaing ya bersaing walaupun persaingannya bukan persaingan yang sehat. Tidak beda dengan orang dunia. Tapi alangkah baiknya jika setiap orang percaya, bahkan orang-orang yang sudah berani mengambil bagian dalam pelayanan, entah itu sekolah minggu, entah itu kaum muda, entah itu kaum wanita, kaum pria, bahkan dalam pelayanan umum, kalau sudah berani mengambil bagian dalam pelayanan, konsekuensinya perlu roh kebangkitan ada dan terus bekerja di dalam kehidupan ini. Maka tubuh yang tadinya dipergunakan oleh kuasa dosa, maka beralih menjadi tubuh yang dipergunakan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyatakan firman Allah itu benar. Karena waktu firman Allah disampaikan dan Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus mengambil bagian berperan, maka firman itu menjadi kehidupan dalam hidup orang percaya. Sehingga dapat merubah tingkah laku, sikap, perbuatan, perkataan menjadi benar di mata Tuhan. Itulah terang. Karena Yesus katakan hidup itu adalah terang. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sangat rindu gereja Tuhan semakin hari semakin menuju kepada akhir dari akhir zaman. Marilah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah rela menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengambil bagian dalam pelayanan. Mari kita izinkan roh kebangkitan yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga diam di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita yang tadinya mati oleh karena dosa, maka dapat hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi Tuhan, bagi orang lain, dan untuk diberkati di dalam segala kelimpahannya. Segala puji bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan pada malam hari ini, dan mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup acara renungan singkat dari Gema Pancaran Berkat. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur pada kesekian kalinya hamba-Mu boleh ada di hadapan hadirat-Mu dan boleh menyampaikan renungan singkat kepada seluruh saudara seiman yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Kiranya Tuhan Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus menghidupkan setiap bagian firman-Mu. Roh Kudus menghidupkan setiap bagian apa yang hamba-Mu ucapkan sesuai dengan firman-Mu. Marilah Tuhan Engkau memberkati seluruh keluarga jemaat-Mu di seluruh wilayah Nusantara. Jadikanlah mereka jemaat Allah yang hidup. Jemaat Allah yang mempunyai tubuh yang hidup. Tubuh yang melakukan kebenaran. Tubuh yang hidup di dalam terang kemuliaan Allah, yang menampilkan cahaya dimanapun kegelapan ada, di situ terang itu bercahaya. Jadikan berkat ya Tuhan. Jika sampai hari ini masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup tanpa perubahan, tanpa Tuhan Yesus pembaharuan, Engkau mau lawati mereka.
Ulurkan tanganmu, tumpangkanlah atas kepala mereka. Alirkan kuasa-Mu di dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka. Agar mereka mengalami pekerjaan Allah. Agar mereka mengalami Engkau. Dan mereka mengalami kuasa firman-Mu ya Tuhan. Hidup mereka menjadi terang yang bercahaya. Hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan hidup di dalam segala berkat-berkat-Mu. Bapa di sorga, Engkau mau tolong yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, dimerdekakan, bahkan yang mengalami kekurangan. Buka pintu kemurahan-Mu, alirkan berkat-berkat yang baru, cukupkan hidup mereka, supaya pujian syukur mereka boleh sampai ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Akhirnya hamba-Mu juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa Tuhan, supaya negara kami menjadi negara yang stabil ya Tuhan. Kestabilan itu sangat kami butuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Apatah lagi bangsa kami adalah bangsa yang majemuk Tuhan. Dan berbagai macam Tuhan suku ada di dalam wilayah negara Indonesia. Tapi Engkau akan terus bekerja, memberikan kestabilan, baik dalam bidang politik, ekonomi, agama, hukum, keamanan, kebudayaan. Engkau mau stabilkan ya Tuhan. Engkau pakai para pemimpin bangsa kami. Engkau pakai masyarakat bangsa kami. Bersatu padu Tuhan, dalam persatuan dan kesatuan yang utuh dan kokoh. Untuk memajukan bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini maju, makmur, dan berkembang menjadi bangsa yang kuat di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau menyahuti permohonan kami. Kami pinta peralaskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Immanuel.